Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah daftar tingkat kekuatan di novel ini. Semua tingkat seperti biasa ya, yaitu awal, tengah, puncak. True God, setengah dewa, dewa biasa, dewa perunggu, dewa emas, dewa bumi, dewa alam, dewa berlian, dewa langit, dewa penguasa. Dan ini tingkatan untuk dunia dewa, prajurit dewa, kesatria dewa. Tang Rou langsung tersenyum kecut saat mendengar suara Baian. Suara Baian terdengar seperti rakus akan harta. Tang Rou cukup bingung melihat Baian yang suka mengumpulkan harta. Karena untuk meningkatkan kekuatan, tidak perlu berlebihan seperti ini. Tapi ia tidak ingin bertanya masalah pribadi orang lain. Sedangkan yang lain hanya tertawa dalam hati, saat melihat Baian tidak ingin melepaskan hartanya. Melihat Baian berjalan, Xiao Dan yang masih belum terlalu paham ceritanya langsung berteriak marah. Kau, ini gara-gara kau yang sengaja menjebakku. Benar, dialah yang menjebakku. Xiao Dan menunjuk Baian dan menyalahkannya untuk membela diri. Tapi saat melihat para prajurit, jenderal dan wali kota Tang Rou hanya diam. Ia kembali berteriak, kenapa kalian diam saja? Cepat tangkap dia, dialah dalangnya. Xiao Dan membentak semua orang dengan nada perintah. Cepat kalian tangkap pencuri ini. Oh, apa hakmu memerintahku? Tang Do mengeluarkan auranya yang sudah mencapai dewa bumi puncak. Huk, uhuk. Ampun, aku salah, teriak Xiao Dan frustasi. Tapi ia melihat para pengawalnya juga tidak bergerak sedikit pun untuk membantunya, hal itu membuatnya marah. Kalian kurang ajar, aku akan memberitahukan ini kepada penetua pertama ayahku. Dengan apa yang kalian lakukan kepadaku. Para pengawal Xiao Dan hanya bisa tersenyum kecut. Tentu saja mereka ingin membantu Xiao Dan. Tapi tubuh mereka ditekan oleh Baian, sehingga mereka tidak dapat melakukan apapun. Tapi jika disuruh memilih, maka para pengawal Xiao Dan lebih memilih untuk melarikan diri. Baian tersenyum melihat Xiao Dan yang mulai tidak waras. Dengan santai ia terus berjalan. Saat Baian akan sampai, ia langsung diam saat melihat Xiao Dan memandangnya dengan amarah yang memuncak. Kau, ini gara-gara kau. Kau harus mati. Matilah kau. Xiao Dan berlari ke arah Baian, dan langsung mengayunkan tinjunya ke arah wajah Baian. Klepok-klepok, glodak-glodak. Dengan santai Baian menangkap tinju Xiao Dan. Lepas, bentak Xiao Dan semakin marah. Kau perlu dikasih sedikit pelajaran, agar kau bisa lebih pintar ke depannya. Setelah mengatakan itu, Baian melambaikan tangannya dan bersiap menamparkan Xiao Dan. Klepak-klepok, plak-plak. Beraninya kau menamparkan tuan muda ini. Aku akan membunuhmu, lepaskan aku jika kau berani, tantang Xiao Dan. Baian melepaskannya. Xiao Dan yang dilepaskan, tanpa pikir panjang karena terbawa amarah, dia langsung menyerang Baian dengan membabi buta. Tapi dengan santainya Baian menghindari serangan Xiao Dan. Malah Baian yang selalu memberikan tamparan kepada Xiao Dan. Klepak-klepok, plak-plak. Kau, jangan beraninya menghindar saja, teriak Xiao Dan dengan kesal. Baiklah. Pukul aku sekuat tenagamu dan aku akan memukulmu juga. Matilah kau bangsat. Dengan seluruh energi yang dialiri ke tangannya, Xiao Dan mengayunkan tangannya ke arah wajah Baian. Gedebuk-gedebuk, kepulan debu langsung mengitari sekeliling Baian dan Xiao Dan. Saat debu hilang, Baian menyeringai saat tangan Xiao Dan masih menempel di keningnya. Atah-atah, atit-atit, teriak Xiao Dan melihat tangannya remuk. Akibat tulang-tulangnya hancurnya. Kau curang. Walau berteriak kesakitan, Xiao Dan masih saja berkilah dan menuduh Baian yang telah curang. Merasa kesal,
Bai An mengeluarkan auranya yang hanya tertuju kepada Xiao Dan. Gedebuk-gedebuk, Xiao Dan jatuh merangkak, darah terus keluar dari hidung, mata, telinga dan mulutnya. Bai An mengeluarkan pisaunya. Dengan santai ia melepaskan satu persatu jari Xiao Dan merobek kulit luar tangan dan kakinya. Beberapa menit berlalu, wajah Xiao Dan kini sudah tidak dikenali, giginya sudah tidak ada yang tersisa. "Ampun, Tuan Ampiun," ucap Xiao Dan, yang mulutnya berlumuran darah, sehingga suaranya tidak terlalu jelas. Bai An tersenyum bahagia. Kemudian Bai An melirik para pengawal Xiao Dan. Dengan santai ia mengayunkan tangannya, yang membuat pedang dari energinya lalu melesat ke arah kepala mereka semua. Seakan tidak percaya mereka mati begitu cepat, mereka mati dengan mata melotot ketakutan. Seperti melihat hal yang mengerikan. Tidak ada yang menyadari mata Bai An, kecuali orang yang ia bunuh. Bai An pun tidak menyadari perubahan matanya saat ia membunuh mereka semua. Semua orang yang menonton hanya bergidik ngeri, melihat cara Bai An menyiksa Xiao Dan. "Saudara Long, bawa dia ke kamarmu dan sembuhkan dia." Long Yuan langsung muncul lalu menarik Xiao Dan seperti menyeret hewan ternak kemudian menghilang. Semua orang yang tidak mengenal Long Yuan terbelalak kaget, mereka semua merasa Long Yuan itu lebih kuat dari wali kota Tangrou. Manajer itu tersadar ia salah mengambil jalan. Seandainya ia tidak mendukung Xiao Dan, mungkin ia tidak akan ketahuan telah menjadi pengkhianat. Manajer itu melirik Bai An dan Pixiu. Apa mereka berdua setara dengan orang tadi? Dari mana wali kota Tang mengenalnya? Gumam manajer itu meratapi nasibnya dengan tubuh bergetar. Saat manajer itu bergumam, ia tiba-tiba merasakan dingin di belakang lehernya. Saat ia berbalik, Bai An sudah ada di depannya menodongkan tangannya sambil tersenyum seram. Awalnya manajer itu bingung bercampur ketakutan. Tapi beberapa saat kemudian, ia cukup pintar mengetahui maksud Bai An. Dengan cepat manajer itu melepaskan cincin penyimpanan dari jarinya. "Ini Tuan," ucap manajer itu agak berkeringat dingin. Bai An mengambilnya, tapi tangannya lagi-lagi menodong ke arah manajer tersebut. Sudah tidak ada Tuan, semua harta milikku ada di dalam cincin itu," kata manajer itu memberanikan diri untuk berbohong. "Apa kau tidak takut kehilangan nyawamu? Kau lebih memilih harta daripada nyawamu," kata Bai An menatap manajer itu dengan dingin. Ini Tuan, jangan bunuh aku. Aku masih mempunyai seorang anak yang masih kecil. Aku tidak ingin ia sengsara. Mohon jangan bunuh aku dan sisakanlah sedikit harta untuk keluargaku." Dengan cepat manajer itu mengeluarkan seluruh hartanya. Bai An langsung mengambil semuanya tanpa melirik semua orang, yang menjatuhkan air liurnya saat menatap semua cincin penyimpanan yang manajer itu berikan kepada Bai An. Tanpa memandang manajer itu, Bai An tertawa bahagia karena mendapatkan harta yang lumayan banyak. Tapi Bai An tiba-tiba berhenti. Hal itu membuat manajer itu kembali tegang. Bai An membalikkan badannya dan berkata, "Kau tidak keberatan bukan? Memberikan harta ini sebagai kompensasi, karena kau telah mendukung seorang penjahat, dan juga kau telah mencoreng nama baikku." Bai An melemparkan cincin penyimpanan tingkat rendah, yang isinya hanya 2000 kristal tingkat menengah. "Ya Tuan, aku tidak keberatan memberikannya kepadamu." Dengan cepat manajer itu mengangguk-angguk, sambil menangkap cincin penyimpanan yang dilempar oleh Bai An. Bai An berbalik lalu berjalan ke arah Pixiu, lalu mereka berdua berjalan masuk ke dalam asosiasi dunia. Wali kota Tangrou dan Jenderal Tang De hanya bisa tersenyum kecut, melihat Bai An yang pergi begitu saja, tanpa menyelesaikan masalah yang ia perbuat dari awal. "Kalian semua, bereskan mayat-mayat ini. Dan kau manajer Xin, ikutlah denganku. Jika tidak, Tuan Muda Bai akan mengulitimu hidup-hidup sama seperti anak muda tadi," kata wali kota Tangrou. Tubuh manajer Xin langsung merinding. Ia dengan cepat mengangguk lalu berjalan di belakang Tangrou tanpa perlawanan. Tang De dan para prajurit langsung menyelesaikan tugas mereka.
Untung ada Yufan dan Jingsan yang ikut membantu dari jauh, menyegel tempat itu dari awal agar tidak terdengar terjadinya keributan. Karena jika itu terjadi, pasti banyak sekali klan-klan besar atau sekte besar yang ikut berkumpul untuk melihat kejadian tersebut. Di tempat Bai An dan Pixiu, para pelayan yang bekerja di Asosiasi Dunia melihat semua kejadian itu. Tubuh mereka bergetar saat melihat Bai An dan Pixiu sudah berdiri di dalam asosiasi lelang. Seorang tetua pertama asosiasi dengan sopan muncul lalu berkata, "Apa yang ingin Tuan Muda cari? Biar saya yang melayani Anda." Tetua itu sedikit membungkuk hormat. Apakah di sini seorang tetua sampai rela menjadi penuntun orang miskin sepertiku?" kata Bai An tersenyum sambil menaikkan alisnya. Semua orang termasuk Pixiu dan tetua itu langsung mengutuk Bai An. "Miskin apanya? Tadi kau mendapatkan banyak sekali harta rampasan, itu bukan kompensasi tapi perampokan." Pikir semua dalam hati. Saya senang menuntun tuan muda yang disegani seperti Anda. Terlebih lagi, kekuatan Anda pun lebih kuat dari saya. Jadi tidak etis kalau hanya seorang pelayan yang menuntun Anda." Dengan sopan tetua itu menjawab pertanyaan Bai An. Bai An hanya mengangguk. "Apa saja barang berharga yang asosiasi punya, untuk masalah harga, tidak masalah, aku akan membelinya berapapun harganya asal kau jujur. Kau juga dapat tenang, niat awalku ke sini memang untuk membeli beberapa sumber daya. Tapi ada harta yang menghadangku, jadi aku layani dengan baik tadi." Dengan santainya Bai An mengucapkan hal tersebut. Cegluk-cegluk, dia tidak bisa diganggu. Aku sekarang menyadari jika ia diganggu, maka ia akan menjadi seperti iblis. Tapi jika diajak berteman, maka ia akan sangat baik. Gumam tetua tersebut, "Tidak baik mengobrol di sini Tuan Muda, jika Anda berkenan. Silahkan ikut saya ke ruangan manajer Sin," ucap tetua itu yang langsung dijawab anggukan oleh Bai An. "Cekleknik, kriet-kriet. Silahkan masuk Tuan Muda." Setelah membuka pintu, tetua itu masuk lalu menyuruh Bai An dan Pixiu masuk. Setelah mereka bertiga duduk, tetua itu langsung bertepuk tangan. Tak lama satu pelayan wanita yang sangat cantik datang dengan sopan. "Bawakan kedua tuan muda ini teh terbaik asosiasi." Mendengar ucapan tetua itu, dengan cepat pelayan itu menjawab, "Baik tetua," lalu pergi. Tak menunggu lama, ia datang bersama dua pelayan lainnya membawa teh terbaik sama beberapa makanan ringan. "Silahkan dimakan tuan muda, jika aku boleh tahu. Siapakah nama tuan muda ini?" Melihat Bai An dan Pixiu hanya diam, ia tiba-tiba teringat, "Maafkan aku yang tua ini, yang lupa memperkenalkan diri. Namaku adalah Jingsuan, tetua pertama dari klan cabang kota ini." Bai An mengangguk dan berkata, "Panggil saja aku An dan ini saudaraku Pixiu. Untuk margaku kau tidak perlu tahu, karena kau tidak akan mengetahuinya." Tetua Jingsuan hanya mengangguk saja. "Untuk masalah sumber daya, apa saja yang Anda butuhkan?" tanya Jingsuan. "Jangan terlalu sopan, kau bisa memanggilku dengan cara biasa. Untuk yang kubutuhkan, apa kau mempunyai pil tingkat 5 ke atas?" Mata tetua Jingsuan langsung melotot. Tentu saja ia akan terkejut. Karena pil tingkat 5 ke atas sangat jarang, bahkan hampir tidak ada yang muncul. Pil tertinggi yang beredar hanya pil tingkat 6. Itu pun hanya pil tingkat 6 awal dan menengah saja. Tetua Jingsuan merenung beberapa saat. Apakah ia akan memberitahu Bai An atau tidak? Beberapa saat kemudian, ia sepertinya akan berani mengambil resiko. Toh tetua inti pusat akan datang besok. Tidak mungkin Bai An akan mencari gara-gara. "Kami ada pil tingkat 5 level puncak, tapi itu akan dilelang 2 hari lagi. Kami tidak bisa menjualnya secara langsung kecuali melalui lelang." Pil itu juga belum datang, karena tetua inti pusat klan Jing yang akan membawanya ke sini. Bai An mengangguk mengerti. "Lelang ya, apakah aku bisa mengikuti lelang itu?" tanya Bai An. "Tentu bisa Tuan." Jingsuan langsung melambaikan tangannya mengeluarkan token lambang asosiasi dunia. "Ini adalah token VIP asosiasi, dimanapun kau berada,
selama kau membawa token asosiasi di setiap cabang asosiasi, bahkan di pusat benua Jingxin sekalipun, kau akan mendapatkan potongan harga 10%. Token ini juga berguna untuk menghadiri acara lelang tahunan asosiasi dunia, kata Jing Xuan menjelaskan sambil menyodorkan token ke arah Bai An. Bai An mengangguk lalu mengambil token itu tanpa sungkan. Apakah kau mempunyai tinta dan kertas kosong? Aku ingin menuliskan secara rinci beberapa sumber daya yang aku butuhkan, tanya Bai An. Tetua Jingsan mengangguk, ia melambaikan tangannya mengeluarkan tinta dan kertas kosong. Beberapa menit kemudian, Bai An menyodorkan kertas yang telah ia tulis bersama tinta tersebut. Saat mengambilnya, Tetua Jing Xuan menelan ludahnya sendiri. Kenapa? Apakah ada yang salah? Tanya Bai An saat melihat ekspresi Tetua Jing Xuan. Pixiu menutup mulutnya dan bergumam dalam hati. Tentu saja salah Tuan Muda, tulisanmu sangat jelek. Bahkan aku yang berada di sampingmu pun tidak bisa membaca tulisanmu saat kau menulis tadi. Kau juga kenapa saudara Pixiu, apa ada yang lucu? Tanya Bai An bingung melihat ekspresi saudaranya menahan tawa. Untuk Mu Xiaer, ia tidak tanggung-tanggung tertawa terbahak-bahak. Bahkan saking kerasnya ia tertawa. Perut Mu Xiaer pun sampai sakit. Hei, kalian ini kenapa? Tanya Bai An dengan kesal, ia tahu Yu Fan dan Jing San juga ikut tertawa dari kejauhan. Karena mereka berdua selalu memperhatikan Bai An dari tadi. Maafkan aku Tuan Muda. Bukannya aku terlalu lancang, tapi tulisanmu sangatlah jelek, aku sampai tidak bisa membacanya. Gedebuk-gedebuk, darah keluar dari bibir Bai An saat mendengar hal itu. Bai An mencoba untuk tenang menahan malu bercampur marah. Kau bilang tulisanku jelek. Apa kau buta? Ini adalah tulisan terbagus yang selama ini kau lihat. Kau harusnya beruntung telah melihat tulisanku. Dengus Bai An tidak terima tulisannya dikatakan jelek. Bai An kembali merebut kertas dari tangan Tetua Jing Xuan lalu membacanya. Ia langsung mengerutkan keningnya. Karena ia sendiri juga tidak terlalu bisa membaca tulisannya sendiri. Hei Jing Xuan, mana tulisanku yang tadi? Mengapa kau menukarnya dengan tulisan jelek ini? Tanya Bai An tidak terima. Tapi dalam benaknya ia berkata sambil menahan malu. Kenapa tulisanku begitu jelek ya? Tulisan apanya Tuan Muda? Dari tadi aku di sini dan tidak pernah menukar apapun. Dan itu memang tulisanmu, jawab Jing Xuan tersenyum kecut. Bai An langsung pura-pura mendengus lalu berkata, awas kalau kau ketahuan berbohong. Tetua Jing Xuan langsung mengangguk, tapi mendengus dalam hatinya. Baiklah saudara Pixiu, kau berhentilah tertawa. Kau ini malu-maluin aku saja, kata Bai An melalui telepati. Hehehe, habisnya kau malah menuduhnya untuk menutupi rasa malumu Tuan Muda. Kata Pixiu secara terang-terangan mengejek Bai An. Bai An mendengus ringan. Kau tulislah semua yang aku sebutkan ini. Kata Bai An mengalihkan pembicaraan untuk menutupi rasa malunya. Pixiu mengangguk kemudian meminta tinta dan kertas kosong kepada Jing Xuan. Cukup lama Pixiu menulis semua yang Bai An katakan. Setelah itu, Pixiu langsung memberikannya kepada Tetua Jing Xuan. Tuan Muda, kami hanya memiliki beberapa rumput jiwa, kami tidak bisa menyediakan semua yang Tuan Muda butuhkan, kami tidak mempunyai herbal ginseng merah darah, yang kami punya hanya ginseng phoenix putih. Baiklah, itu saja ganti ginseng merah darahnya. Tapi yang lainnya ada kan? Tanya Bai An. Ada Tuan Muda, jawab Tetua Jing Xuan. Baiklah, kata Bai An mengangguk. Tuan Muda tunggu di sini. Nikmati teh dan makanan ringannya sambil menunggu saya kembali. Melihat Bai An mengangguk, Tetua Jing Xuan langsung keluar untuk mengambil semua pesanan Bai An. Hei Pak Tua Jing, apakah kau mempunyai beberapa pil tingkat 5 ke atas? Kalau ada bagikan saja kepadaku, karena dengan tingkatanmu itu, kau sudah tidak membutuhkannya, kata Bai An dengan suara kecil, tapi dapat didengar oleh Jing San dan Yu Fan yang mengintai dari kejauhan. Ada Tuan, tapi nanti saja aku berikan kepadamu Tuan Muda, saat kau kembali ke kediaman wali kota.
Jawab Jing San melalui telepati. Bai An mengangguk ringan, lalu mengambil cangkir teh yang terlihat cukup unik. Bai An kemudian menyeruputnya. Teh ini rasanya sangat enak, tapi masih lebih enak arak buatan klan Duan, gumam Bai An. Kemudian ia memikirkan bagaimana cara membuat arak yang enak. Tak menunggu lama ia tersenyum sendiri. Pixiu yang dari tadi memperhatikan tingkah Bai An, tiba-tiba merasa tidak enak saat melihat senyum Bai An. Kenapa semakin lama aku bersama Tuan Muda, aku merasa ia semakin aneh ya. Gumam Pixiu. Siaer sayang, apakah aku boleh bertanya, kata Bai An dengan nada suara memelas. Tidak boleh, kau cari tahu saja sendiri. Aku tahu pikiranmu itu, dan aku tidak akan tertipu lagi untuk kedua kalinya. Jawab Mu Siaer dengan ketus. Raut wajah Bai An langsung menjadi jelek. Kau sangat pelit, lebih baik aku bertanya kepada Sising. Kebetulan ia sangat ahli dalam sebuah informasi. Gumam Bai An sengaja tersenyum mesum. Kau, mesum kakak Bai An, teriak Mu Siaer lalu menambahkan. Baiklah, kau datang saja ke pasar budak di sudut kota ini. Di sana ada beberapa anggota klan Duan yang masih hidup dan menjadi budak. Tapi ia menutupi identitasnya, agar tidak diburu oleh banyak ahli yang gila arak sama seperti dirimu. Bai An mengerutkan keningnya saat mendengar ada sebuah pasar budak di kota Han. Ini menjadi pertanyaan untuknya. Apakah Tang Rou tidak menindak para penjual budak itu? Tapi karena tidak ingin pusing, ia lebih baik bertanya langsung nanti kepada Tang Rou saat kembali. Tak lama kemudian tetua Jing Xuan masuk. Tuan Muda, semua pesananmu ada di dalam cincin ini. Coba kau periksa dulu, kata tetua Jing Xuan dengan sopan. Tidak perlu, berapa semuanya, jawab Bai An dengan cepat. Karena ia ingin cepat-cepat ke kediaman wali kota Tang Rou, untuk bertanya tentang pasar budak. Total semua 580 kristal tingkat menengah, itu sudah termasuk potongan 10% karena kau adalah pelanggan VIP kami. Jawab tetua Jing Xuan. Bai An melambaikan tangannya lalu memberikan cincin penyimpanan tingkat rendah. Di sana sudah ada 580 kristal tingkat menengah, kau bisa menghitungnya. Tidak perlu Tuan Muda, kau saja dapat mempercayaiku. Bagaimana aku bisa tidak percaya kepadamu, kata tetua Jing Xuan sambil tersenyum. Bai An mengangguk lalu berkata, baiklah aku pergi dulu, selamat malam. Tetua Jing Xuan langsung mengangguk, dan mengantar Bai An sampai ke depan pintu masuk asosiasi dunia. Setelah kepergian Bai An, tetua Jing Xuan langsung menghela nafas lega, kemudian mengusap keringatnya yang dari tadi ia tahan agar tidak menetes. Beberapa menit berlalu, Bai An telah sampai gerbang kediaman wali kota Tang Rou. Tidak ada yang berani menghentikan mereka berdua. Itu karena para prajurit kota kini sudah mengenal identitas Bai An sebagai tamu istimewa. Tapi para prajurit disuruh untuk tidak menyebarkan dan menutupi identitas Bai An sebagai tamu istimewa. Saat masuk, semua orang telah menunggu Bai An dan Pixiu. Salam Tuan Muda, sapa semua orang. Bai An mengangkat tangannya. Tidak perlu pakai salam hormat seperti itu. Semua orang langsung mengangguk. Bai An langsung melihat ke arah Tang Rou. Tang Rou, apakah kau mengetahui kalau di sini ada pasar budak? Tanya Bai An tanpa basa-basi. Tentu Tuan Muda, pasar budak itu kebetulan klan Tang sendiri yang menjadi pemiliknya. Tapi bukan klan Tang keturunan. Itu semua adalah para bawahanku. Jawab Tang Rou walaupun ia agak bingung dengan pertanyaan Bai An. Bai An semakin mengerutkan keningnya. Kenapa kau memperbudak orang-orang? Tanya Bai An berusaha tenang dan mencoba mencari tahu penyebabnya. Karena tidak mungkin Tang Rou menculik dan menjual budak, atau membeli budak dari para penjahat. Itu, budak yang kami jual sebenarnya adalah para penjahat. Kami juga membuat segel budak yang tidak bisa dihancurkan oleh sembarang orang, kecuali tingkat Dewa Langit, karena hanya tingkat Dewa Langit ke atas yang bisa menghancurkan segel budak yang kami buat. Jawab Tang Rou cukup gugup saat melihat ekspresi Bai An. Bai An menganggukkan kepalanya. Apa kau yakin jika mereka semua para penjahat?
Tanya Bai An memastikan. Tentu, kami juga memperbudak dan menjual para prajurit yang Tuan Muda lawan beberapa hari lalu di atas kapal. Kami juga menangkap para perampok, bandit, pencuri untuk kami perbudak. Tapi kami tidak sembarang untuk melakukan itu. Tentu saja kami menginterogasi mereka, karena masih banyak pencuri. Mereka mencuri karena kebutuhan dan kami akan membebaskannya, kemudian memberikan pekerjaan yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Tapi dengan syarat ia tidak melakukan pencurian lagi. Panjang lebar Tang Rou menjelaskan hal itu kepada Bai-an. Bai-an mengangguk dan memikirkan ucapan Mu Xiaer tadi. Ia ingat jika Mu Xiaer bilang orang itu menyamar untuk menutupi identitasnya. Tang Rou, Jing San, Yu Fan, Fang Hu, Pixiu dan Tang De kini bingung, kenapa Bai-an bertanya tentang pasar budak. Mereka semua memikirkan beberapa tebakan. Karena tidak mungkin Bai-an tiba-tiba bertanya seperti itu tanpa sebab. Apakah di antara kalian ada yang tahu tempat itu? Aku minta tolong antar aku ke sana. Biar aku saja, secara bersamaan Tang Rou dan Tang De berseru. Bai-an dan yang lainnya langsung menggelengkan kepala. Padahal mereka sudah tua, tapi tingkah mereka seperti anak kecil. 5 menit berlalu, karena Tang Rou dan Tang De berdebat siapa yang bertugas menemani Bai-an. Jadi Bai-an sudah menunggu selama 5 menit. Tang Rou mengenakan jubah untuk menutupi identitasnya. Bai-an mengangguk sambil menghela nafas. Lalu berkata, "Saudara Pixiu, kau temanilah Saudara Yuan di kamarnya. Aku pergi hanya sebentar." Tanpa menunggu jawaban Pixiu, Bai-an langsung melesat pergi keluar bersama dengan Tang Rou. Saat di jalan, Bai-an langsung berjalan santai lalu bertanya kepada Tang Rou. "Tang Rou, di mana tempatnya?" "Kesini Tuan Muda, biarkan aku yang menuntun jalan," kata Tang Rou lalu melesat duluan. Bai-an kemudian mengikuti dari belakang. 10 menit berlalu. Kota Han ini cukup besar juga, gumam Bai-an dalam hati. Menuju ke sini saja dengan 20% tenaganya membutuhkan waktu 10 menit. Tang Rou berdiri dengan nafas tersengal-sengal, energinya cukup banyak terkuras karena perintah Bai-an yang menyuruhnya untuk tidak beristirahat. Saat Bai-an melihat tulisan di gerbang yang cukup besar, "Pasar Budak Tang," Bai-an dan Tang Rou berjalan santai saat ia melewati gerbang. Bai-an melihat banyak sekali budak-budak yang terlihat sangat beringas. Mereka seperti tidak takut untuk diperbudak. Bai-an terus berjalan hingga pusat pasar budak. Di mana ya tempatnya? Gumam Bai-an cukup bingung. Saat Bai-an ingin melangkah, matanya tak sengaja tertuju ke arah anak kecil yang berumur 9 tahun, yang berada di dalam kerangkeng besi. Hal itu membuat Bai-an mengerutkan keningnya. Tang Rou yang ikut melihat ke arah mata Bai-an juga ikut terkejut saat melihat ada anak kecil di sini. Hal ini membuat Tang Rou marah. "Tenangkan dirimu," kata Bai-an melalui telepati. Ia cukup mengerti hal tersebut, karena Tang Rou sudah menceritakan tentang pasar budak ini kepada Bai-an. Tentu saja ini mencoreng nama baik Tang Rou di mata Bai-an, karena melihat anak kecil diperbudak. Bai-an menghampiri anak itu dan tiba-tiba tersenyum. Orang yang selama ini ia cari ternyata seorang anak kecil. Bai-an juga melihat anak ini cukup cerdik. Lebih baik diperbudak oleh segel budak, untuk membersihkan rumah daripada diperbudak untuk membuat arak. "Apakah ada yang bisa saya bantu Tuan Muda?" tanya seorang pria tidak terlalu tua. Aku hanya penasaran, kenapa anak kecil seperti ini kalian perbudak? Apa kalian tidak takut dengan wali kota Tang jika ia mengetahui ini? Kata-kata Bai-an cukup untuk membuat pria tua itu sedikit merinding. Pria tua itu dengan cepat menjawab, "Maaf Tuan Muda, sebenarnya kami tidak ingin melakukan ini. Kami juga sudah 20 kali menangkap anak ini yang kedapatan mencuri, dan kami sudah sering melepaskannya juga. Tapi anak ini dengan sengaja melakukan pencurian lagi." Bai-an mengangguk lalu bertanya, "Kenapa kau tidak mengurungnya saja agar membuatnya sadar? Sebenarnya anak ini sendiri yang memberitahu kami, ia lebih baik di penjara budak daripada di penjara kota."
Jawab pria tersebut agak takut. Apakah kau sudah mendengarnya sendiri Tang Rou? Tanya Bai An. Tentu Tuan Muda, tadinya aku ingin mengumpulkan dan menghukum mereka, jika mereka semena-mena memperbudak orang. Tapi setelah mendengar jawabannya, aku jadi agak tenang. Tapi tetap saja aku akan menghukum orang-orang yang telah terlibat menaruh anak ini di sini. Jawab Tang Rou penuh pendirian. Bai An hanya mengangguk dan tidak ingin terlibat dengan masalah ini. Hei kau, kenapa kau diam saja dan menatapku seperti tidak suka? Kata Bai An bertanya sambil tersenyum. Pergilah, aku benci seorang tuan muda sepertimu. Kau palingan anak manja yang hanya mengandalkan latar belakangmu. Aku sangat membenci itu. Cui Wuk, ucapan anak tersebut sangat tajam dan belak-belakan. Ini, maafkan kami Tuan Muda. Anak ini memang kasar seperti itu. Berapa kali pun kami mengajarinya. Ia tetap tidak mau berubah. Kata pria itu gelagapan, takut ini akan menyinggung Bai An. Tapi Bai An langsung tersenyum. Aku suka gayamu, anak kecil sepertimu harus menjadi temanku atau saudaraku. Kata Bai An mencoba untuk menarik anak itu menjadi pengikutnya. Tapi anak itu mengalihkan pandangannya ke arah lain. Bai An semakin tersenyum saat melihat tingkahnya, lalu berkata melalui telepati. Apa kau takut aku akan tahu bahwa kau itu orang yang terakhir hidup dari klan Duan? Wajah anak itu langsung berubah jelek, ia mundur sampai ujung kerangkeng karena ketakutan. Apa maumu? Teriak anak kecil itu dengan wajah memerah. Oh, ternyata dugaanku benar. Bukannya menjawab, Bai An semakin tersenyum. Buka kerangkengnya, aku ingin anak ini, kata Bai An sambil melempar satu kristal tingkat tinggi. Tubuh pria itu langsung bergetar saat menangkap kristal tingkat tinggi tersebut. Padahal harga anak itu paling mahal 500 koin emas. Hei, kenapa kau melamun? Cepat buka. Kata Bai An dengan tenang. Baiklah tuan, ceklek, lepas, aku tidak ingin pergi dari sini. Lepaskan aku, teriak anak itu meronta-ronta. Matanya semakin memerah, ia menatap Bai An dengan tatapan ingin membunuh, benci kesal campur aduk. Saat anak kecil itu sudah sampai di hadapan Bai An, Bai An dengan santai menepuk pundaknya. Apa kau tidak ingin menjadi kuat dan membalaskan dendam keluargamu, yang dihancurkan oleh beberapa pihak? Bisik Bai An sambil tersenyum. Tubuh anak itu langsung diam. Ia menatap tajam ke arah Bai An yang kini tersenyum dengan tenang. Saat melihat tidak ada tatapan kebohongan dari perkataan Bai An, anak tersebut langsung bertanya, apakah kau yakin bisa membuatku kuat? Aku lihat kau saja belum tentu kuat. Wus wus wus. Bai An mengeluarkan auranya yang hanya sampai tingkat dewa alam puncak, ia tidak mengeluarkan keseluruhannya. Sangat kuat, gumam anak kecil tersebut. Aku akan menjadi budakmu, asal kau bisa membuatku menjadi kuat. Apapun yang kau perintahkan akan aku turuti. Walaupun kau memintaku untuk bunuh diri, tapi setelah aku membalaskan dendamku. Mata anak itu menyala merah tanda mempunyai tekad yang besar. Tentu saja ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, walaupun ia masih belum mengenal Bai An terlalu jelas. Bai An mengangguk sambil bertanya, siapa namamu? Anak itu agak ragu, ia takut didengar oleh kedua orang di sekeliling Bai An. Tapi ia tetap berbisik, namaku Duandu Tuan Muda. Setelah Duandu selesai berbisik, pria penjual budak menghampiri Bai An dan Duandu dengan hati-hati. Karena tadi ia dapat merasakan ada sedikit kebocoran aura dari Bai An. Tuan Muda, apakah Anda ingin langsung memasang segel budak? Tanya pria tersebut dengan hati-hati. Tidak perlu, jawab Bai An lalu menambahkan sambil melirik Tang Rou dan Duandu, ayo kita pergi. Tang Rou dan Duandu hanya mengangguk sebagai jawaban. 30 menit berlalu, Bai An, Tang Rou dan Duandu sudah hampir sampai di kediaman wali kota Tang Rou. Duandu langsung diam saat melihat tulisan cukup besar di gerbang masuk. Kau tidak usah takut, ada aku di sini yang akan menjagamu jika ada yang mau menyakitimu. Kata Bai An meyakinkan. Duandu tadinya ragu kini langsung mengangguk,
ia percaya ucapan Bai An. Karena Bai An sendiri tidak menganggapnya sebagai budak, Bai An juga tidak memasang segel budak ke tubuhnya. Terlebih lagi, Duan Du tidak boleh memanggil Bai An dengan sebutan Tuan Muda, tapi harus memanggilnya kakak. Hal itu membuat Duan Du langsung tersentuh. Walau tidak 100% yakin. Saat masuk, Bai An melihat semua orang telah menunggunya. Termasuk Long Yuan juga ada di sana. Bai An melihat makanan sudah ada di meja. Kami telah lama menunggumu Tuan Muda, saatnya makan malam. Ayo sebelum makanan ini dingin, kata Long Yuan melambaikan tangannya. Apakah anak ini yang membuatmu pergi ke pasar budak Tuan Muda? Tanya Pixiu saat melihat Duan Du. Dari segi fisik, umurnya terlihat sama dengan murid keduamu Fang Liu, tambah Long Yuan sambil meneliti Duan Du. Duan Du terlihat agak takut, karena ia sangat jarang dekat dengan orang-orang kuat. Apalagi Duan Du dapat merasakan jika semua orang ini sungguh menakutkan. Saat Tang Rou membuka jubahnya, Duan Du tertegun. Tentu saja ia tahu siapa dia. Siapa yang tidak mengenal wali kota Tang Rou yang tegas, adil dan jujur. Duan Du awalnya kabur ke kota Han untuk meminta bantuan kepada wali kota Tang Rou. Tapi karena ia masih kecil, ia tidak bisa menemuinya. Apapun usahanya, duduklah, jangan takut dengan mereka semua. Mereka adalah orang baik dan tidak akan menggigitmu, ajak Bai An sambil menepuk-nepuk kursi kosong di sampingnya. Benar nak, kau jangan takut. Kebetulan sekali aku tidak mempunyai seorang buyut. Semua cucuku masih belum bisa melahirkan seorang anak, kata Jing San. Anda harus senang bisa mempunyai keturunan. Saya ini belum mempunyai anak atau cucu. Jadi nak, kau lebih baik memilihku sebagai kakekmu, sambung Fang Hu. Sudah, jangan ribut. Kita makan saja dulu. Adikku pasti lapar karena melakukan perjalanan cukup jauh tadi, potong Bai An. Mereka langsung diam, sedangkan Duan Du yang merasa lucu kini mulai tertawa. Melihat Duan Du tertawa, semua orang ikut tertawa. Mereka semua langsung makan malam bersama. Saat Bai An mengeluarkan arak buatan klan Duan, entah mengapa Duan Du merasa teringat keluarganya, yang dibunuh tanpa pandang bulu oleh para klan besar pengikut Liu Wang. Melihat tingkah Duan Du, Bai An langsung tersenyum. Inilah cara pertamanya untuk memancing Duan Du. Sedangkan Jing San, Fang Hu, Yu Fan, Tang De, Long Yuan dan Pixiu sedikit heran dan mencoba menebak-nebak. Fang Hu dan Long Yuan yang cukup pintar langsung tersenyum mengerti. Untuk Tang Rou, ia sudah tahu dari pasar budak saat Duan Du membisikkan namanya. Tapi Tang Rou tetap diam walau ia cukup terkejut. Jika ingin menangis, menangislah nak. Balaskan dendam keluargamu, kata Bai An menepuk pundak Duan Du. Duan Du hanya mengangguk-angguk. Setelah acara makan malam, mereka semua kembali untuk beristirahat. Pagi hari, Bai An menatap Duan Du yang terlihat bersemangat. Apakah kau tahu mereka semua? Tanya Bai An menunjuk semua orang yang sedang duduk sarapan pagi. Duan Du hanya menggeleng. Aku hanya tahu wali kota Tang Rou dan Jenderal Tang De, yang lain aku tidak pernah melihat mereka. Tapi aku yakin mereka semua sangat kuat, kata Duan Du. Tang Rou dan Tang De menjadi bangga saat mereka dikenali anak itu. Bai An mengangguk. Tentu saja mereka kuat. Yang duduk paling pojok kanan itu saudaraku Long Yuan. Dia sangat kuat, dan di sebelahnya juga saudaraku Pixiu. Yang berada di tengah itu saudaraku juga, dia adalah penguasa benua Han terdahulu, kau pasti tahu namanya kan? Kata Bai An. Ya kakak, aku tahu. Namanya penguasa Yu Fan, orang yang sangat bijak dalam memimpin. Tapi kata ayah, penguasa Yu Fan telah mati. Ucap Duan Du polos. Hei nak, aku masih hidup dan sekarang ada di hadapanmu. Kata Yu Fan tersenyum sambil menaik-naikkan sebelah alisnya. Dia adalah Dewa Kapak, saudaraku Fang Hu. Dia adalah penguasa terkuat Jing San, ayah dari penguasa Jing Xin. Tentu saja Duan Du langsung terkejut saat mendengar nama-nama tersebut. Kau tidak usah terkejut. Mulai saat ini, kau akan dilatih oleh mereka semua termasuk kakakmu ini.
agar kau mendapatkan banyak pengalaman. Tapi jangan pernah mengeluh, bagaimanapun pelatihan yang akan diberikan oleh mereka. Baik Kakak Bai, aku siap, teriak Duan Du dengan semangat. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan di depan matanya. Biar aku dulu yang melatihnya, kata Tang Rou menggosok-gosok tangannya tidak sabar. Hei kau Tang Rou, jangan kau suruh Nak Duan untuk membuatkanmu minuman, kata Fang Hu. Hehehe tentu saja tidak Tuan, mana berani aku menyuruh adik Tuan muda Bai membuat arak. Tanpa seizinnya, kilah Tang Rou sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Beberapa menit, setelah kepergian Tang Rou dan Duan Du ke ruang pelatihan, Bai An menatap semua orang dengan serius, terutama Fang Hu. Selama Fang Hu menghilang, ia ternyata telah memata-matai kelompok mencurigakan yang masuk ke kota ini. Bagaimana saudara Fang? Tanya Bai An santai sambil menuangkan arak untuk dirinya sendiri. Tuan muda, kenapa saya tidak diberi arak? Kata Fang Hu kesal. Aku lupa, kata Bai An mengeluarkan 10 tong kecil berisi arak. Melihat Bai An menatapnya dengan serius, Fang Hu tidak ingin bercanda lagi. Aku dan mata-mata yang kukirim menemukan banyak sekali kelompok baru, dan setelah diselidiki, mereka adalah klan besar tapi di setiap klan besar itu, bersembunyi para jenderal dari pengikut penguasa Liu Wang. Fang Hu diam lalu meminum araknya. Aku rasa mereka akan melakukan serangan besar-besaran, dari beberapa gabungan klan pengikutnya Liu Wang dan klan besar pengikut Hong Chun. Kata Fang Hu, apakah sebegitu pentingnya kota ini, sehingga penguasa Liu Wang sangat menginginkan kota Han ini? Tanya Bai An. Tentu saja Tuan, kota Han ini adalah sebuah pulau. Jika mereka menguasainya maka, jika melakukan perdagangan antar benua, mereka akan dapat untung besar. Jawab Yufan. Bai An yakini menemukan sedikit jawaban. Sebuah pulau ya, gumam Bai An. Apakah pulau ini pernah terjadi peperangan besar di zaman dulu? Atau ada seorang yang mati dan meninggalkan sebuah peninggalan, atau sesuatu seperti harta karun? Tanya Bai An melalui telepati kepada Long Yuan dan Jing San secara bersamaan. Long Yuan dan Jing San mencoba untuk mengingat-ingat. Setelah cukup lama, mereka berdua menggelengkan kepala. Bai An lalu bertanya kepada Yufan. Tak lama, mata Yufan langsung melotot. Menyadari itu, Bai An menyuruhnya untuk diam saja. Kita mengobrol saja seperti biasanya dan jangan ada yang membicarakan hal yang aneh-aneh. Aku mendapatkan informasi dari Xiaer, jika ada orang yang jauh lebih kuat dari Jing San sedang mengawasi kita. Aku ingin bertanya tapi Mu Xiaer menyuruhku untuk diam. Kata Bai An memberitahu Long Yuan. Long Yuan yang mengerti langsung memberitahu Jing San. Jing San pun memberitahu yang lainnya. Hingga siang hari, mereka terus mengobrol masalah-masalah yang tidak terlalu penting. Dia telah pergi. Mendengar itu, Bai An bernafas lega. Dia telah pergi, kata Bai An memberitahu yang lain. Saat mendengar itu, semua orang langsung bertanya kepada Bai An, yang membuat kepalanya hampir pecah. Diam, cukup yang kalian tahu orang itu jauh lebih kuat dari Jing San. Kalian tidak perlu tahu, aku mendapat informasi ini dari mana. Kata Bai An sedikit kesal lalu berjalan ke arah kamarnya. Sore hari, tok tok tok, Sampurasun, Kulonwun, Spada, Assalamualaikum. Masuk, 4 orang langsung masuk. Mereka adalah Long Yuan, Jing San, Yufan dan Pixiu. Tanpa menunggu lama, Bai An merobek ruang dan menciptakan lubang hitam menuju dunia jiwa. Mata Jing San dan Yufan langsung terbelalak. Tentu saja mereka tahu lubang yang diciptakan oleh Bai An. Ayo, apa kalian akan diam saja? Kata Bai An menunggu Jing San dan Yufan. Long Yuan dan Pixiu sudah masuk lebih dulu tanpa diperintah. Wus wus wus. Setelah keduanya masuk, Bai An langsung masuk bersamaan lubang yang lenyap. Wah, ternyata ini dunia jiwa, kata Yufan terpana. Setelah mereka berkumpul, Bai An langsung menatap ke arah Yufan. Seakan mengerti Yufan langsung berkata,
Pulau Donghan ini dulunya tempat pertarungan besar antara ahli dengan Raja Monster dan para pengikutnya. Sampai mereka dipukul mundur seorang diri oleh ahli tersebut. Hanya itu yang aku tahu dari buku ini. Yufan langsung memberikan buku tersebut, tak ingin basa-basi, Bai An langsung membacanya. 10 menit berlalu, Bai An tersenyum senang karena ia menemukan banyak keuntungan di pulau ini. Baiklah, dari mana aku tahu tentang orang yang mengintai kita tadi? Lebih tepatnya calon istriku yang memberitahunya, kata Bai An. Wus wus wus. Mu Xiaer muncul dengan wajah dingin, tapi dalam hatinya ia cengengesan. Pixiu dan Long Yuan langsung merinding. Dewi Cahaya, kata Jing San tergagap. Mendengar itu, Yufan ikut merinding. Tentu saja ia tahu siapa itu Dewi Cahaya. Di buku-buku kuno, nama Dewi Cahaya sangat terkenal akan kenakalannya yang sering membuat onar. Ia juga sangat kuat dan lihai dalam melarikan diri. Siapa yang menduga jika calon istri Bai An adalah Dewi Cahaya? Oh, kalian berdua mengenalku, jadi aku tidak perlu berkata banyak. Aku hanya memberitahu jika tadi ada Bunshin Kaisar Dewa Kegelapan sedang mengintai kalian. Aku pun hampir ketahuan olehnya. Tanpa menunggu jawaban, Mu Xiaer menghilang kembali. Apa kalian tahu api emas surgawi, atau biasa disebut inti api dunia kalian? Jing San dan Yufan mengangguk. Saat Bai An ingin menjelaskan, sebuah teriakan keras di kepala Bai An terdengar yang langsung membuatnya diam. Aku hanya ingin bertanya, di mana tempat inti dunia itu? Di sana katanya ada tempat lokasi pintu segel menuju benua Changlan. Tanya Bai An berusaha mengalihkan perkataannya. Tadinya Bai An akan memberitahu jika api emas itu adalah Mu Xiaer. Tapi mendengar teriakan marah Mu Xiaer, tentu saja ia berkeringat dingin. Bai An sadar kini ia merasa bersalah. Aku tahu Tuan Muda, tempatnya ada di tengah-tengah dunia ini. Tepatnya ada di pulau sebelah Pulau Donghan ini, letaknya juga tidak terlalu jauh. Tepat di bawah pulau itu menuju inti dunia, dan di sana ada pintu teleportasinya. Jawab Jing San. Bai An langsung diam, beberapa saat ia tersenyum samar-samar. Jika tebakannya tidak salah, pasti ada lorong bawah tanah yang menuju pulau inti dunia itu, dari Pulau Donghan ini. Baiklah, ayo kita kembali. Bai An langsung melambaikan tangannya untuk menciptakan lubang hitam. Mereka semua masuk ke dalam lubang hitam itu. Wus wus wus. Bai An yang terakhir keluar dari lubang tersebut. Kalian boleh keluar, tapi jangan pernah bercerita aku mempunyai dunia jiwa, kata Bai An menatap Jing San dan Yufan dengan lekat. Tentu saja Tuan Muda, jawab keduanya serempak. Setelah kepergian mereka, Bai An melihat Long Yuan dan Pixiu. Saudara Yuan, apakah kau bisa membawa pemuda yang semalam, kata Bai An. Tentu, jawab Long Yuan langsung pergi. Tak lama Long Yuan menyeret Xiaodan yang terlihat seperti tidak ingin hidup. Apa yang telah kau perbuat kepadanya saudara Yuan? Tanya Bai An heran. Long Yuan tersenyum kecut. Bukankah ini ulahmu? Kenapa kau malah menuduhku? Jawab Long Yuan kesal. Bai An cukup senang melihat tingkah Long Yuan kembali seperti ini. Kemudian ia mengalihkan pandangannya ke arah Xiaodan. Xiaodan terlihat memiliki tatapan kosong, ia mengangkat kepalanya melihat Bai An lalu berkata, "Jika kau ingin menyiksaku, aku mohon bunuh saja aku, dan biarkan keluargaku hidup tenang. Jangan ganggu mereka, mereka tidak salah apa-apa." Xiaodan jalan merangkak ke kaki Bai An. Dengan cepat Bai An mengangkat pundak Xiaodan untuk berdiri. Kau tenang saja, yang aku butuhkan adalah sebuah kompensasi dan sebuah informasi, kata Bai An tersenyum tenang. Xiaodan yang cukup paham ucapan Bai An langsung berkata, "Tuan Muda, kau bunuh saja aku, daripada aku menjadi budak yang tidak punya pikiran. Sama saja dengan aku mati." Xiaodan perlahan mundur ketakutan. Siapa bilang pikiranmu akan hilang? Kau tenang saja, aku tidak akan menghilangkan pikiranmu. Cuma, segel budak yang akan aku pasang sangat menyakitkan, dan apabila kau mencoba berkhianat,
maka kau akan merasakan rasa sakit yang menyakitkan. Melihat Xiao dan ragu-ragu, kau juga perlu meyakinkan keluargamu untuk tidak berkhianat dari penguasa Hongchun. Tapi jika mereka tetap keras kepala, jangan salahkan aku jika keluargamu ikut mati suatu saat nanti. Kata Bai An mencoba meyakinkan Xiao dan saat melihat ia ragu-ragu. Baiklah, kata Xiao dan penuh tekad untuk hidup dan mencoba melindungi keluarganya. Ia rela berkhianat demi menyelamatkan nyawa keluarganya. Bai An tersenyum. Tanpa menunggu lama, Bai An langsung memasang segel budak di punggung Xiao dan, agar tidak terlihat oleh orang lain. Tak lama, Xiao dan berteriak keras. Wadaw, atah-atah, atit-atit, tuan muda. Pagi harinya. Hari ini adalah di mana acara lelang asosiasi dunia akan dimulai pada siang hari. Semua kultivator dari berbagai kalangan telah berkumpul di Pulau Donghan. Aku merasakan semakin banyak orang yang datang. Apakah akan terjadi pertarungan besar di akhir lelang? Atau memang setiap lelang tahunan asosiasi dunia seramai ini? Gumam Bai An. Memang acara lelang tahunan asosiasi dunia akan selalu ramai tuan muda. Tapi tidak seramai ini. Dua penguasa telah merencanakan ini 10 bulan yang lalu, untuk mengambil alih kota Han beserta pulaunya, dan puncaknya adalah sekarang. Kata Xiao dan memberitahu Bai An. Bai An mengangguk mengerti. Kamu pergilah ke tempat di mana klanmu tinggal. Jangan sampai ada yang curiga. Dan kau sudah tahu cara memberikan mereka alasan saat kau kembali. Tanya Bai An melirik Xiao dan. Xiao dan mengangguk lalu berkata. Sudah tuan muda, saya pamit dulu. Xiao dan langsung pergi. Wus wus wus. Apa rencanamu akan berhasil tuan muda? Kata Long Yuan langsung muncul. Kau tenang saja. Ini sudah bukan acara lelang lagi. Tapi medan pertarungan. Jawab Bai An menyeringai. Untung semalam setelah ia memasang segel budak. Bai An, Long Yuan dan Pixiu masuk ke dalam dunia jiwa untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dan kekuatan mereka semua sudah meningkat sekarang. Tingkat kultivasi Long Yuan meningkat paling pesat, karena tingkat kultivasinya paling rendah sebelumnya, dan kini tingkat kultivasinya paling tinggi. Setelah itu Pixiu, lalu Bai An. Tingkat kultivasi Long Yuan kini berada di tahap dewa penguasa menengah. Dan tingkat kultivasi Pixiu kini berada di tahap dewa penguasa awal. Lalu untuk Bai An, ia tertahan di dewa langit puncak, dan Mu Xiaer juga memberitahunya untuk jangan terlalu menggunakan bantuan pil. Saudara Yuan dan Pixiu, kalian berdua tetap sembunyikan tingkat kultivasi kalian. Tekan saja seperti sebelumnya saat terjadi pertarungan, karena kita tidak tahu, mungkin ada ahli kuat yang selama ini masih menyembunyikan diri. Long Yuan dan Pixiu mengangguk sebagai jawaban. Tok tok tok, Sampurasun, Kulonuwon, Sepada, Assalamualaikum. Masuklah, ceklek. Kenapa kalian berdua telah siap pergi bertarung? Tanya Bai An cukup heran kepada Tang Rou dan Tang De. Karena mereka berdua telah menggunakan baju perang. Bukankah kita akan pergi bertarung tuan muda? Jadi kami dari semalam langsung siap, saat Tuan Fang Hu memberitahu kami tentang informasi itu. Jawab Tang De dengan polosnya. Bai An, Long Yuan dan Pixiu langsung menepuk kening mereka. Gantilah baju perang kalian seperti semula. Jangan buat mereka curiga. Cukup kau suruh para prajurit elitmu memperbanyak penjagaan, dengan alasan semakin banyak tamu dari luar kota. Kata Bai An memberi perintah. Hehehe, baiklah kalau begitu tuan muda, jawab Tang Rou sambil menggaruk rambutnya yang tidak gatal. Tunggu dulu Tang De. Berkelilinglah untuk melihat kondisi. Takut ada pencurian atau perkelahian. Jika ada yang mencurigakan, langsung laporkan saja kepadaku atau yang lain. Tang De mengangguk semangat saat mendengar ucapan Bai An. Setelah itu, Bai An rencananya akan menghubungi ketiga penguasa itu. Tapi saat ingat mereka bertiga sedang menjalankan tugas, itu membuatnya mengurungkan niatnya. Jadi hanya Jing San yang berada di kota ini, Yu Fan dan Fang Hu sudah pergi untuk mengacau di setiap cabang markas musuh. Karena mereka berdua merasa saat inilah yang paling tepat.
Gumam Bai An membaca pesan suara dari Yu Fan. Apa kalian tahu apa yang akan kalian lakukan? Tanya Bai An melirik Long Yuan dan Pixiu sambil terkekeh, karena keduanya terlihat tidak sabar. Ayo jangan banyak tanya tuan muda, kata Long Yuan sedikit cemberut. Ayo, ucap Bai An kemudian menghilang. Mereka bertiga berpencar ke arah yang berbeda. Wus wus wus, Bai An muncul di kerumunan, dan tidak ada yang menyadari kehadiran Bai An. Di tempat Xiao Dan baru sampai di penginapan yang keluarganya pesan. Nak, apa kau tidak apa-apa? Tetua pertama muncul saat merasakan aura anaknya. Ia langsung bertanya dengan nada khawatir. Tak lama, ketua klan Xiao juga ikut muncul. Lalu bertanya, di mana para pengawalmu? Apa mereka meninggalkanmu? Letupan amarah terlihat di mata ketua Xiao. Ayah, paman, mereka semua tadi malam mencari gara-gara dengan klan Liu yang sedang menyamar, lalu terjadilah pertarungan. Mereka juga hampir membunuhku, tapi jika aku ingin hidup aku harus memberikan kompensasi yang setimpal, karena penyamaran mereka telah dideteksi oleh para prajurit kota. Kata Xiao Dan menangis dengan tubuh bergetar hebat. Ketua Xiao dan tetua pertama langsung marah. Nama klan Xiao tercoreng akibat mereka. Jika mereka masih hidup, aku sendiri yang akan mencincang mereka karena telah merusak reputasi klan Xiao kita. Geram tetua pertama. Tenanglah kakak, aku mendengar kita harus memberikan kompensasi terhadap klan Liu. Mungkin dengan kompensasi yang kita berikan, itu bisa membuat amarah mereka sedikit mereda. Kata ketua Xiao mencoba menenangkan kakaknya. Ketua Xiao dan tetua pertama sama-sama mengangguk. Berapa kompensasi yang mereka inginkan nak? Tanya tetua pertama. Xiao Dan tersenyum samar. 500 juta kristal tingkat tinggi ayah, jika kita tidak memberikan apa yang mereka inginkan. Maka mereka akan menghancurkan kita saat kita kembali. Jadi apa yang akan kita lakukan sekarang? Teriak Xiao Dan panik. Ketua Xiao dan tetua pertama yang mendengar Xiao Dan berteriak panik, mereka juga ikut panik. Sialan, mereka terlalu sombong. Mentang-mentang Liu Wang menjadi penguasa mereka. Teriak ketua Xiao marah sambil mengeluarkan auranya. Hal itu membuat penginapan bergetar. Kita harus pergi dari sini. Ucap tetua pertama panik. Ayah, paman, aku mendengar jika mereka juga berencana menghancurkan klan Xiao kita. Dengan bantuan beberapa klan Nu, klan Sa dan klan Gu, mereka telah merencanakan ini dari awal, kata Xiao Dan ketakutan. Kurang ajar, padahal ketiga klan itu adalah sahabat kita. Jadi mereka mengkhianati kita, kata tetua pertama hanya bisa menahan amarah. Ini tidak mungkin jika penguasa Hongchun tidak turun tangan. Ini pasti ulah penguasa Hongchun yang ikut menghancurkan kita di belakang. Geram ketua Xiao. Jika mereka mengkhianati kita, kita juga bisa mengkhianati mereka ayah, kata Xiao Dan memancarkan amarah yang sangat besar, hingga aura membunuhnya keluar. Melihat Xiao Dan putranya begitu marah dan benci, tetua pertama langsung mengangguk. Benar, mereka saja bisa mengkhianati kita, kenapa kita tidak? Tapi siapa yang mau mendukung kita? Apakah wali kota Tangrou? Dia sendiri masih belum cukup kuat menghadapi satu klan. Kata ketua Xiao, ayah dan paman tenang saja. Tidak mungkin kita semua disuruh berkumpul di sini, jika bukan karena ada orang kuat yang sedang berada di sini. Aku sempat mendengar, jika Dewa Kapak sedang berada di kediaman wali kota Tangrou. Jika kita bisa meyakinkan mereka untuk bergabung, untuk melawan para sekutu gabungan dari klan benua Hongchun, maka Dewa Kapak pasti akan menerima kita. Mendengar kata-kata Xiao Dan, mata ketua Xiao dan tetua pertama menjadi cerah. Mereka berdua langsung mengangguk saat mendengar rencana Xiao Dan. Kau sangat pintar Daner. Tidak sia-sia paman akan melepas posisi ketua kelak untukmu, kata ketua Xiao. Tapi kapan kita akan ke sana? Menurutku lebih cepat lebih baik, kata tetua pertama bertanya ke arah ketua Xiao dan putranya Xiao Dan. Kita bisa pergi sekarang, tapi harus hati-hati karena banyak mata-mata di sekitar kita ayah, paman, kata Xiao Dan mengutarakan pendapatnya.
Baiklah, ayah dan pamanmu akan pergi mempersiapkan barang yang layak sebagai hadiah untuk bertamu ke sana, kata tetua pertama. Melihat Siodan mengangguk, mereka berdua langsung naik ke atas. Maafkan aku telah menipumu ayah. Ini demi kebaikan dan kelangsungan hidup klan Sio kita, gumam Siodan lirih sambil melirik ke arah tertentu, arah pojok penginapan yaitu tempat Long Yuan berdiri, dan tanpa diketahui oleh siapapun. Tuan, kau bisa melanjutkan rencana selanjutnya, ucap Siodan melalui telepati. Long Yuan hanya diam. Beberapa saat kemudian Long Yuan berkata, kau tidak akan menyesal mengikuti Tuan Muda Bai. Aku dulu sangat ingin menjadi budaknya, tapi ditolak. Kau beruntung bisa menjadi budaknya, karena hanya ada 2 orang yang menjadi budaknya termasuk kau. Tanpa menunggu jawaban Siodan, Long Yuan langsung menghilang. Semoga pilihanku ini benar, dan bisa merubah sifatku menjadi lebih baik dengan menjadi budaknya Tuan Muda Bai, gumam Siodan lirih. Di tempat Baian, ia sedang di penginapan dan sekarang berada di kamarnya. Ceklek, kriet-kriet, Baian berjalan secara perlahan setelah ia keluar dari kamarnya. Baian mendengar banyak orang membicarakan tentang acara lelang yang akan digelar siang ini. Ia masih belum menemukan hal yang mencurigakan. Tapi bawahan Fang Hu, yaitu Po Hen telah memberitahu, jika di penginapan ini ada anggota klan Liu yang sedang menyamar, menggunakan identitas klan Gu dari benua Hongchun. Langkah Baian terhenti, saat ia mendengar suara samar-samar dari kamar di sebelahnya. Dengan cepat Baian menghilangkan auranya agar tidak ada yang bisa merasakannya. Guzu, apa kau sudah mengabari ketua klan Sio, klan Sa dan klan Nu? Tanya anggota klan Liu. Sudah Panglima Liu, rencana Anda juga sangat bagus, yaitu mencari gara-gara dan mengacau saat acara lelang selesai. Jawab Guzu dari ketua klan Gu. Pelankan suaramu, aku ingin kau dan klan lainnya mencari gara-gara sesama sekutu, buatlah sandiwara sebagus mungkin. Suruh klan Nu mencari masalah dengan pihak asosiasi, kata Panglima Liu tersenyum licik. Ketua Guzu hanya mengangguk paham. Baian yang tadi ikut mendengar ikut tersenyum licik. Setelah mendengar itu, Baian pergi dari sana dengan santai. Saat masih di tangga, Baian melihat jika semua orang yang duduk makan di bawah adalah kebanyakan dari anggota klan Gu. Untung pemilik penginapan ini bawahan Fang Hu. Jika tidak, ia tidak akan bisa menginap di sini. Karena semua kamar di sini telah dipesan oleh Guzu. Setelah turun, Baian mencoba bergaul dengan para anggota klan Gu. Hei, kau dari kelompok mana? Tanya salah satu anggota klan Gu. Kelompok, maaf aku baru ikut bergabung, jadi aku tidak tahu di kelompok mana aku berada, jawab Baian santai. Para anggota klan Gu termasuk beberapa tetua, memandang Baian dengan tatapan menyelidik. Baian langsung pura-pura bodoh dengan menggaruk rambutnya yang tidak gatal. Tak lama, ia menemukan ide. Dengan cepat ia menulis sesuatu dan berkata, ini ada selembaran surat yang diberikan oleh ketua Guzu, tapi aku tidak bisa membacanya, kata Baian memberikannya kepada anggota klan Gu yang tadi bertanya. Dengan cepat ia mengambilnya, ia langsung mengerutkan kening saat melihat isi tulisan yang ada di kertas itu. Tak lama semua orang berkumpul. Hal yang sama terjadi saat mereka melihat tulisan tersebut. Lalu seorang tetua datang dengan arogan sambil merebut kertas tersebut. Ini benar mirip dengan tulisan ketua Gu, karena dulu aku pernah melihat tulisannya seperti ini. Jadi wajar kalian curiga, karena kalian tidak pernah melihat tulisan ketua kita yang sangat bagus ini, kata tetua itu sambil menutup mulutnya. Tak lama semua orang ikut menutup mulut menahan tawa. Ada apa ini? Saat mendengar suara itu, semua orang melirik ke arah atas. Saat melihat siapa yang bertanya, semua orang langsung bergidik ngeri, dan bubar ke tempat mereka masing-masing. Ketua Guzu langsung mengerutkan keningnya saat melihat tingkah mereka. Saat ia ingin bertanya, datang seorang ahli yang ditutupi kain balutan hitam semua. Lalu berbisik, ada apa? Teriakan Ketua Guzu cukup keras,
sehingga dapat didengar oleh semua orang di bawahnya termasuk Bai An. Bai An juga dapat mendengar apa yang dibisikkan oleh seorang ahli tersebut. Xiao dan ketahuan berkhianat, mata-mata dan informan mereka cukup hebat dan cepat mengetahui ini, gumam Bai An dalam hati. Long Yuan, lindungi klan Xiao dari serangan seorang ahli gabungan klan sekutu. Gumam Bai An memberi perintah kepada Long Yuan melalui telepati. Xiao dan, kau harus hati-hati, dan suruh orang-orang yang ingin berkhianat untuk pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Long Yuan kepadamu, gumam Bai An melalui pikiran. Karena Xiao dan adalah budaknya, jadi ia bisa tahu semua isi pikiran Xiao dan apa yang ia pikirkan. Jadi tidak heran jika Bai An menghubunginya melalui pikiran. Kembali ke Gusu. Dengan cepat Gusu menjadi tenang dan berbisik. Kerahkan semua anggota klan Gu dan bunuh semua pengkhianat itu. Tapi pakai cara bersih agar tidak diketahui oleh para penjaga kota. Aku yakin Ketua Nu dan Ketua Sa juga mengirim semua anggota mereka, jadi itu dapat meringankan tugas kalian. Orang-orang itu menjawab dengan anggukan lalu menghilang. Bai An tersenyum tipis. Bai An dengan cepat berjalan keluar, saat ia melihat Ketua Gu kembali ke tempatnya. Tang De, kau awasi area penginapan Lotus menuju ke tempat tenda para penduduk yang pernah dibawa Yu Fen. Suruh para prajurit kota untuk tidak ikut campur menyerang. Kau hanya perlu menugaskan mereka bergerak cepat untuk membersihkan mayatnya saja. Tang De yang berjalan santai langsung cemberut. Ini tidak adil, mengapa aku hanya bertugas menjadi penjaga saja? Tidak ikut membunuh, teriak Tang De kesal. Ia masih belum mampu membalas melalui telepati jika jaraknya cukup jauh, jadi ia hanya bisa kesal dalam hatinya. Wus wus wus. Bai An langsung bergerak cepat mengikuti orang-orang yang bergerak dari atap ke atap. Walau masih pagi, tapi orang-orang ini cukup pintar, mereka tidak bisa terlihat oleh para penduduk maupun para kultivator. Aura mereka pun disamarkan. Sungguh para anggota yang terlatih. Tapi sayang, kalian akan mati sebentar lagi, gumam Bai An. Bai An yakin jika orang-orang ini akan berkumpul dengan orang-orang dari klan lain. Dan benar saja dugaan Bai An. Para orang-orang ini berkumpul di keramaian agar tidak ketahuan. Mereka juga melepas pakaian mereka agar tidak ketahuan. Saat melihat jumlah orang-orang ini kurang lebih 700-an, Bai An langsung cemberut. Anak panahku hanya 200-an. Bersambung. Sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.